Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa Biarkan Aku Bermain Game Dengan Tenang part yang ke-9. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Kalau kalian mau bewan adu mekanik sama Jing-an, silahkan subrek dulu. Dan jangan lupa pasang headset biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di manhwa period. Chapter diawali dengan Tante Lisa yang melapor kepada si kacamata kalau ternyata Sowen sudah terdaftar resmi di universitas. Dia merasa kalau Sowen sekarang sudah dilindungi sama keluargaan. Tapi si kacamata bilang untuk tidak usah khawatir. Soalnya kalau surat penangkapannya sudah terbit, maka tidak akan ada yang bisa melindunginya. Lalu dia juga menjelaskan kalau Jing-an dan Antian Zuo itu tidak menyukai Sowen. Yang artinya kedua orang ini tidak mengakui kualifikasi blessingnya Sowen. Jadi mereka berdua tidak akan melindungi Sowen. Setelah itu kita diperlihatkan Jing-an yang sudah berdiri di depan kamar Sowen. Dia berpikir dan heran kepada mamahnya, kok bisa-bisanya Mamah Lan mengganti kualifikasi blessing untuknya ke Sowen. Dalam flashbacknya Jing-an berkata, Sowen memang berbakat, tapi untuk menerima blessing, bakat aja nggak cukup. Jing-an menambahi kalau Mamah Lan juga sudah tahu kalau setelah kalah dari Jing-an, dia malah jarang berlatih dan malah fokus nge-game. Mamah Lan membalas perkataan Jing-an dengan berkata kalau ini sudah kehendak dari autor, jadi jangan membahas itu lagi. Dasar mamah, lihat aja, akan kubuktikan kalau aku lebih hebat dari Sowen si MC ampas itu, ucap Jing-an dengan nada kesal. Lalu tiba-tiba Sowen keluar dari kamar. Loh, kok ada Jing-an? Teriak Sowen. Kemudian Jing-an bilang pada Sowen untuk mengkultivasi ilmu menembak matahari. Lagi-lagi bahas ini, aku sudah punya sutra immortal. Jadi aku nggak bisa mempelajari ilmu menembak matahari, batin Sowen. Jing-an pun dengan keras berkata kalau Sowen bisa bilang ke Paman Feng untuk mengecek flashdisk yang diberikan padanya dan membuktikan apakah itu asli atau KW. Sowen pun menghela nafas. Kemudian dia bertanya, kenapa Jing-an memberikannya ilmu menembak matahari? Dan kenapa dia begitu kekeh agar Sowen mempelajarinya? Ya jelas untuk membuktikan kalau aku lebih kuat darimu, jawab Jing-an. Lalu Jing-an mengingatkan Sowen dengan kekalahannya waktu di SMA dulu. Seharusnya dia marah pada Jing-an. Enggak aku nggak marah sama kamu kok. Justru aku malah kagum loh, ucap Sowen. Jadi kamu nggak mau ngebales aku? Tanya Jing-an dengan nada tinggi. Kemudian Jing-an melihat kemampuan Sowen waktu di kolam teratai. Andai saat itu Sowen mempelajari ilmu menembak matahari, maka Sowen akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Bahkan Sowen tidak akan cetak di tingkat mortal kayak sekarang. Lalu Jing-an berbalik dan dia berkata, akan menunggu Sowen bertambah kuat, dan setelah itu akan dibuktikan siapa yang lebih hebat. Lalu Sowen bilang, aku ngaku kalah aja deh. Ora iso, pokoknya harus bertarung, teriak Jing-an. Bisa-bisanya Mamah punya harapan yang tinggi sama nih orang, batin Jing-an. Lalu Jing-an berkata kalau Sowen butuh kristal energi, tinggal bilang saja ke dirinya. Dia akan memberikannya untuk Sowen. Aku nggak akan santai-santai denganmu lagi, ucap Jing-an yang berjalan naik ke lantai 2.
Dasar merepotkan. Untungnya dia itu cantik, jenius, dan anak orang kaya. Kalau enggak udah gue lu, batin Zhou-wen. Kenapa ya dia kekeh banget pengen melawanku yang cuma tingkat mortal? Apa mungkin gara-gara aku MC di manhwa ini? Batin Zhou-wen sambil ngegame. Lalu di dalam game, setelah semut preman berhasil mengalahkan monster teratai, dia mengambil drop telur bis pendamping dari monster teratai itu. Zhou-wen ingat kalau Li Xuan pernah bilang wujud dari bis pendamping ini sangat berguna. Tapi di belakang Zhou-wen, semut kecil sedang kelaparan sampai ngiler-ngiler. Karena nggak tega lihat si kecil, maka telur bis itu dikasih ke si kecil. Dan setelah makan, semut kecil mulai berevolusi. Saatnya berubahkah? Ucap Zhou-wen. Zhou-wen berharap-harap cemas. Bakal jadi apa si kecil ini? Makbum. Ternyata masih kecil. Meskipun sudah makan 2 telur bis pendamping tingkat mortal, tapi semut kecil masih tertahan di bentuk larva. Dan karena peningkatan telur bis pendamping tingkat mortal sangat sedikit, Zhou-wen butuh telur bis pendamping tingkat legend untuk membesarkannya. Tapi telur bis pendamping tingkat legend itu nggak mudah didapatkan. Zhou-wen pun rebahan sambil merenung. Lalu dia teringat dengan Jing-an yang menyuruhnya untuk segera naik ke tingkat legend. Dia sendiri inginnya juga begitu. Tapi Zhou-wen sudah memiliki pondasi sutra immortal. Jadi dia nggak bisa mengkultivasi teknik ilmu menembak matahari. Dan ternyata Zhou-wen sendiri juga nggak tahu cara untuk meningkatkan ilmu sutra immortalnya. Aduh, bikin pusing anjir, batin Zhou-wen. Tak lama kemudian ada yang ngetok pintu. Zhou-wen pun membukanya. Dan ternyata tamunya adalah si Guoyang. Zhou-wen bertanya, kenapa dia kemari? Guoyang menjawab kalau dia ingin meminta maaf pada Zhou-wen tentang pertikaian kecil mereka dulu. Guoyang pun mengajaknya jabat tangan. Tapi Zhou-wen menutup pintu dan bilang mau main game dulu. Setelah itu Guoyang pun langsung mengutarakan niatnya yang sebenarnya. Lalu di sebuah tempat di kampus, terlihat Guoyang yang melapor ke seseorang karena sudah berhasil membawa Zhou-wen ke situ. Makasih, ucap orang itu. Kemudian orang itu mengeluarkan bis pendamping yang mirip ular untuk menyerang Zhou-wen. Kalau ngajak gelut, nggak gini caranya woi, ucap Zhou-wen. Orang itu pun tertawa dan menarik kembali bis pendampingnya. Lalu dia memperkenalkan diri dan diketahui kalau namanya adalah Hui Haifeng, salah satu mahasiswa tingkat atas di Universitas Sunset. Sebenarnya dia mau mengundang Zhou-wen bergabung dengan timnya untuk mengalahkan monster Blood Lotus bersama. Kenapa harus aku? Tanya Zhou-wen. Lalu Haifeng menjelaskan kalau dia sudah melihat video viralnya Zhou-wen. Dalam video itu, yang paling menonjol adalah Li Xuan. Tapi pengambilan keputusanmu itu lebih hebat, kata Haifeng. Lalu dia menjelaskan lagi kalau di Universitas Sunset banyak orang yang lebih kuat dari Li Xuan. Tapi pengamatan dari Zhou-wen benar-benar membuatnya kagum. Yang pertama, mampu memperkirakan jatuhnya Li Xuan. Dan yang kedua, mengalahkan katak hitam tepat waktu. Jika si sipit tidak berkhianat, aku yakin kalian pasti sudah menghancurkan inti pilar teratai itu, ujar Haifeng. Kali ini kau nggak perlu turun langsung mempertaruhkan nyawamu. Kau cuma perlu memberikan komando pada kami untuk memerintahkan bis pendamping kami.
Gimana? Mau nggak? Ucap Hai Feng. Enggak deh, mungkin lain kali, kata Zhou-wen. Lalu Guoyang menghentikan Zhou-wen. Dia menyuruh Zhou-wen untuk mempertimbangkan tawaran dari Hai Feng. Tapi Zhou-wen meminta maaf karena benar-benar tidak tertarik dengan hal itu. Bocah sialan, kalau nggak disuruh Hai Feng, gue juga bodoh amat, batin Guoyang. Tunggu dulu, teriak Hai Feng. Jangan pergi dulu, coba nawar kek. Kalau masih bisa kuusahakan, akan kupenuhi, kata Hai Feng. Kalau gitu kasih aku 1 telur bis pendamping tingkat legend, jawab Zhou-wen tanpa basa-basi. Hai Feng dan Guoyang cukup terkejut. Lalu Guoyang pun marah mendengar hal itu. Kau bilang suruh nawar. Kalau mau aku ikut, ya kasih telurnya dong, jawab Zhou-wen dengan nada senang. Ngelunjak lu ya, teriak Guoyang. Syaratnya itu, terserah kalian mau atau kagak, ucap Zhou-wen. Hai Feng langsung menepuk pundak Guoyang untuk menenangkannya. Ada spesifikasi khusus untuk telurnya? Tanya Hai Feng. Nggak ada. Lagian juga buat makan si kecil, batin Zhou-wen. Lalu Zhou-wen menangkap telur bis pendamping tingkat legend pemberian Hai Feng. Dengan itu kau mau membantu kami kan? Ucap Hai Feng. Aku benar-benar dapat telur bis pendamping tingkat legend gratis, batin Zhou-wen. Kalau gitu kita sepakat ya, ujar Hai Feng. Oh lur, jawab Zhou-wen. Saat berjalan, Guoyang bertanya, kenapa Hai Feng sampai memberinya telur bis lebah racun api pada Zhou-wen. Lalu dia menjelaskan kalau ada yang berbeda saat Zhou-wen bertarung. Seolah-olah Zhou-wen pernah menghadapi Blood Lotus sebelumnya. Kau nggak bercanda kan? Ujar Guoyang. Lalu Hai Feng tertawa dan bilang, anggap saja kalau itu cuman intuisiku. Lalu di kamar, Zhou-wen memanggil semut kecilnya. Woi kecil, saatnya makan. Makasih paman. Dan wush, kemudian muncul bola api di depan Zhou-wen. Perlahan-lahan, si kecil mulai menampakkan dirinya yang sudah berevolusi. Dan boom! Sekarang si kecil sudah tumbuh besar dan membuatnya menjadi semut preman terbang. Zhou-wen mengerti kalau sekarang si kecil bermutasi sehingga terdapat ciri-ciri lebah api di tubuhnya. Oh, apa karena sama-sama jenis serangga sehingga membuatnya bermutasi, ucap Zhou-wen. Lalu diperlihatkan status dari semut preman terbang. Status kelincahan dan energinya cukup tinggi. Lalu fokus Zhou-wen berpindah ke sebuah skill bernama Demon Break Needle yang merupakan skill serangan jarak jauh. Bagus nak, dengan stat dan skill milikmu kita akan berhasil mengalahkan Blood Lotus. Setelah itu Zhou-wen pun langsung login ke dalam game. Semut preman terbang, serang, teriak Zhou-wen. Blood Lotus langsung memberondong semut preman terbang dengan laser merah. Dewar. Tembakan itu tidak ada yang mengenai semut preman terbang. Dia bergerak sangat cepat. Dan wush, Blood Lotus menyelam untuk menghindari serangan itu. Lalu semut preman terbang sedang mencari Blood Lotus yang lagi sembunyi. Dari bawah, Blood Lotus akan mencaplok semut preman terbang. Mak wush, semut preman terbang menghindar dengan terbang lebih tinggi lagi. Lalu dia mengeluarkan skill Silver Wing Flash. Dan shoo, semut preman terbang menyerang Blood Lotus yang dengan mudah menahan serangan itu dengan skill pertahanannya.
Lalu semut preman terbang tidak menyerah. Dia lanjut menyerang lagi. Dan siu! Dot Lotus langsung terbelah menjadi dua. Seperti di dunia nyata, kata hitam di dalam game langsung mengeluarkan nafas hitamnya. Semut preman terbang dengan mudahnya menghindari serangan itu. Lalu dia mengeluarkan skill jarumnya dan membuat katak meletus kayak balon. Kemudian semut preman terbang langsung mengeluarkan skill jarumnya lagi dan berhasil menghancurkan pilar teratai itu. Tiba-tiba, duar! Pilar teratai meledak dan ledakannya sangat besar. Untung tidak sampai mengenai semut preman terbang. Apa itu ledakan dari skill jarum? Kayaknya nggak mungkin deh, ucap Zowen. Pasti itu ledakan dari pilar teratainya, imbuh Zowen. Kemudian semut preman terbang datang sambil membawa kristal skill. Anak pintar. Mungkin ini berisi skill untuk masuk ke dalam kuil Buddha itu, kata Zowen. Lalu Zowen pun menyerapnya. Tubuhnya terasa sangat panas. Dia begitu kesakitan. Tapi untungnya tidak sesakit saat menetaskan semut terbang. Lalu di HP saktinya muncul sebuah notif. Skill meditasi estetis berevolusi menjadi blood meditasi. Untung nggak jadi daging barbecue, ucap Zowen. Lalu dia mencoba skill blood meditasinya. Dia merasa kalau skill ini lebih boros penggunaan energinya daripada skill meditasi estetis. Tapi mempertahankannya selama setengah jam tidaklah mustahil. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengeksplor kuil Buddha. Lalu di kuil Buddha kecil versi gaming, Zowen sudah terlihat mengeksplor sekitaran kuil Buddha. Saat tiba di depan gerbang, Zowen bertanya-tanya, apakah ada monster yang kuat di dalamnya. Zowen pun masuk, dan gak menemukan seekor monster pun. Lalu dia menemukan sebuah prasasti. Di prasasti itu tertulis Minor Perfection Wisdom Sutra. Lalu panel menjelaskan kalau kebanyakan orang sudah tahu tentang Wisdom Sutra. Dalam catatan sejarah mengatakan kalau seorang tokoh Buddha melepaskan teknik ilmu energi dari situ. Saat ini, teknik itu adalah ilmu energi kelas epik yang terkenal di aliran Buddha. Setelah itu, Zowen mencoba membaca prasasti itu. Tiba-tiba kepala Zowen sangat kesakitan. "Apaan nih?" teriak Zowen. Lalu dari dada Zowen muncul sebuah cahaya. Dan tiba-tiba rasa sakit yang menyerangnya mulai menghilang. Apa yang barusan terjadi? Apa gara-gara teknik kultivasi sutra immortal? Batin Zowen. Dan saat dia melihat prasasti itu lagi, perasaan tidak nyaman kayak tadi sudah menghilang. Lulu, sudah mau setengah dari energiku terpakai dan aku belum masuk ke kuil. Ayo pergi ke sana, ujar Zowen yang mulai panik. Sesampainya di kuil, Zowen langsung masuk ke dalam. Terlihat patung Buddha berkepala 3. Zowen kebingungan karena baru pertama kali melihat yang seperti itu. Lalu Zowen lanjut masuk ke dalam kuil. Dan tiba-tiba peletaf. Zowen pun langsung game over. Kayaknya ada puzzle lagi nih, batin Zowen. Lalu kita dijelaskan kalau Zowen kagum dengan senior-senior dan para ahli bela diri yang berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk membuka jalan maupun mencari informasi tentang suatu kebenaran di zona dimensional. Kemudian Zowen berpikir, meskipun menggunakan blood meditasi, dia tetap tidak bisa masuk ke dalam kuil.
Hal ini sudah pasti kalau bagian dalam kuil ini ada kaitannya dengan prasasti yang ada di luar. Dan kalau dilihat-lihat lagi, prasasti itu kayak teknik kultivasi. Dan kalau itu memang benar, berarti dia tidak bisa mengkultivasinya karena sudah mempelajari sutra immortal. Akhirnya Zhou Wen pun memutuskan untuk menghafalkannya saja. Lalu di depan prasasti, Zhou Wen mulai menghafal tulisannya. Dia tidak mengalami kesulitan dalam membacanya. Nggak kayak pas waktu menghafal sutra immortal. Tapi dia harus bolak-balik keluar dari wilayah kuil untuk mengisi energinya, agar dia tidak mati konyol karena kehabisan energi. Pagi hari pun tiba. Zhou Wen akhirnya berhasil menghafal semua tulisannya. Dan wush, apaan tuh? Batin Zhou Wen. Secara nggak sengaja dan tidak sadar, Zhou Wen ternyata malah berhasil mengkultivasinya. Ini aneh, padahal aku tidak mengkultivasinya. Kenapa itu bisa bersirkulasi secara otomatis di dalam tubuhku ya? Batin Zhou Wen. Berapa kali aku memikirkannya, nggak bakal mengerti, malah bikin pusing. Mending turu, ujar Zhou Wen. Lalu saat turu, muncul tulisan-tulisan kuno yang tidak kita mengerti di tubuh Zhou Wen. Dan ketika mandi, terlihat kalau Zhou Wen ganti kulit. Setelah itu dia mencoba ilmu Sutra Wisdom. Dan terlihat aura biru yang menyelimutinya. Lalu dia mengecek statusnya di HP sakti miliknya. Terlihat stat fisiknya naik ke angka 11. Dan anehnya, teknik kultivasinya masih sutra immortal. Kemudian saat Zhou Wen masuk ke alam bawah sadarnya, dia merasa kalau ada sirkulasi dari Sutra Wisdom. Lalu Zhou Wen pun mencoba sesuatu. Dia mengaktifkan ilmu Sutra Wisdom, dan kemudian dilanjut Sutra Immortal. Ternyata Zhou Wen bisa menukar kedua energi ini. Lalu kita dijelaskan kalau mustahil seseorang bisa menguasai dua teknik kultivasi sekaligus. Dan semakin tinggi level penguasaannya, maka semakin sulit bagi kedua energi ini untuk ada secara bersamaan. Setelah itu ada telepon masuk. Ternyata itu dari Hai Feng. Mereka sedang menunggu kedatangan Zhou Wen di kolam teratai. Waduh, sial, aku lupa anjir, batin Zhou Wen. Kemudian di kolam teratai, segel tumbuhan penjerat mulai mengikat pilar teratai. Dan muncul tanda-tanda katak hitam akan keluar. Lalu Zhou Wen memerintahkan Sky Dog Crow dan Blood Crow untuk menyerang telur katak sebelum menetas. Dan duas, katak itu pun meninggal sebelum merasakan kenikmatan duniawi. Sekarang semuanya mundur 20 meter, teriak Zhou Wen. Mundur? Kau itu goblok atau apa? Ujar seorang karakter nggak penting di manhwa ini. Akan kuakhiri, teriaknya. Lalu Blood Crow maju menyerang pilar teratai itu. Dan dewar, gagak itu pun langsung mokat cuy. Si karakter nggak penting langsung terdiam. Bukan salahku loh ya, salahmu sendiri gak nurut sama MC, kata Zhou Wen. Iya lur, sorry, ucapnya. Inti pilar teratai pun terlihat hancur. Lalu di kejauhan ada dua orang dosen yang mengamati mereka. Anak itu hebat, dia tahu kalau pilar akan meledak. Bahkan di wilayah barat, pilar itu membawa 5 bis pendamping tingkat legend untuk mati bersama, kata Bu dosen berkacamata. Dia pasti mendapat informasi itu dari keluargaan.
ucap Pak dosen berjubah. Antian Juwo itu punya konflik dengannya. Dia tidak akan memberikan sebuah informasi dengan mudah. Untuk sekarang aku akan menganggap kalau informasi ini dia peroleh dari Ouyang Lan, ucap Bu dosen berkacamata sambil membetulkan kacamatanya. Dan sayang sekali chapter pun ditutup sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai di sini. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa kultivasikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.